Bermula makrifat yang umum itu bahwa engkau mengetahui dan mengakui, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu esa, kuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, seterusnya. Nah, ini dinamakan adalah makrifat ammah, makrifat yang umum. Kita tahu, kita mengetahui, meyakini, mengakui bahwa Allah esa. Dan keyakinan kita itu kada bisa diganggu. Siapapun yang mengganggu, tetap kita yakin bahwa Allah itu esa, kuasa, berkehendak, dan seterusnya. Nah, ini disebut makrifat umum. Al-hikmatu sabi'atu minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ketujuh daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata penyusunnya atau pengarangnya al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalik qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Artinya, janganlah membuat engkau ragu-ragu pada janji oleh tiada terjadinya yang dijanjikan, sekalipun tertentu masanya itu yang dijanjikan. Agar tidak adalah yang demikian itu merusak mata hati engkau dan memadamkan bagi cahaya hati nurani engkau. Maksud daripada hikmah yang ketujuh itu adalah idza wa'adakal haqqu ta'ala bi syai'in 'ala lisanil wahyi awin nabi awi syaikhil mursyid thumma lam yaqa' dzalikal maw'ud fala yanbaghi ay yushakkika kadzalik fi sidqil maw'ud wa in kana mu'ayyanaz zaman walakin ta'addab bihi wa hassin dhannaka bih li'alla yakuna dzalika ifsadan fi basiratika allati hiya mahallu hidayatik wa itfa'an li nuri sariratika allati hiya mahallu musyahadatik. Apabila menjanjikan akan engkau oleh Tuhan dengan sesuatu, baik janji Tuhan itu lewat wahyu Al-Quranul Karim, atau janji itu lewat Nabi, atau janji itu lewat guru yang membimbing, kemudian tidak terjadi itu yang dijanjikan, maka janganlah membuat engkau ragu-ragu yang demikian itu pada kebenaran yang dijanjikan itu, sekalipun tertentu masanya. Tetapi beradablah engkau dengannya, berbaik sangkalah engkau dengannya, agar tidak rusak mata hati engkau yang merupakan tempat petunjuk engkau, dan agar tidak padam cahaya sarirah engkau
yang itu merupakan tempat musyahadah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ketujuh ini masih berhubungan dengan yang keenam. Minggu dahulu kita membicarakan yang keenam, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi bid du'a mujiban liya'sik ila akhirih. Janganlah terlambatnya bantuan serta seringkali berdoa menyebabkan putus asa engkau. Jangan sampai. Artinya kita berdoa, ada kelihatan hasilnya. Jangan putus asa. Arti jangan putus asa, jangan ampih berdoa itu. Jangan ampih. Bila ampih itu putus asa ngarannya. Nah itu yang keenam minggu dulu. Yang ketujuh ini, apabila Allah menjanjikan sesuatu kepada kita atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita atau guru pembimbing kita menjanjikan kepada kita, sekalipun masa tertentu, besok umpamanya, kemudian janji itu tidak terwujud. Nah, janjinya kada terwujud. Maka janganlah itu membuat kita ragu-ragu dengan janji itu. Jangan kita ragu-ragu. Tetapi hendaknya kita beradab dan berbaik sangka. Baik itu kepada Allah atau kepada Rasulullah atau kepada guru yang membimbing kita. Karena kalau kita ragu-ragu terhadap janji itu, akibatnya akan merusak basirah kita. Padahal basirah itu adalah tempat hidayah kita. Dan merusak akan sarirah kita. Yang sarirah itu merupakan tempat musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya beberapa contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan. Nah ini janji. Ujar Tuhan, ikam berdoa aja kepadaku, ikam minta aja lawan aku, ku beri. Ini janji Allah. Berdoa kita, karena disuruh, dijanjikan. Berdoa kita kepadanya. Berdoa, sekalinya kadada terwujud. Apa nang kita minta itu. Kadada kelihatan apa nang kita minta itu. Kita minta, ya Allah, sihatkanlah penyakitku, sembuhkan penyakitku. Kada sing ampihan penyakit ini. Maka janji Tuhan bila berdoa, ku beri. Sakit berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Kada sigar-sigar. Banyak hutang, ya Allah lunasakan hutangku. Kada ada lunas-lunas hutang, bahkan bertambah berhutang. Nah, maka janji Tuhan bila minta kepadaku, ku beri. Nah, bila mana demikian halnya terjadi, jangan kita ragu-ragu dengan janji Allah itu. Jangan sampai ragu-ragu. Mana apa Tuhan berjanji kayak ini, kenapa kada ada buktinya? Nah, jangan sampai demikian. Karena kalau demikian, akibatnya basirah kita rusak. Sarirah kita
rusak. Padahal keduanya itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Dengan basirah yang baik kita bisa dapat hidayah. Dengan sarirah yang baik kita bisa musyahadah kepada Allah. Nah, keduanya itu akan rusak kalau kita ragu-ragu terhadap janji itu. Nah, jadi firman Allah, berdoalah kamu kepadaku, aku perkenankan kamu. Nah, apabila kita kadang mendapatkan janji itu kadang kita dapatkan. Sudah berdoa dengan syarat-syarat doa yang 15 sudah. Adab doa yang 10 beres. Kadang terwujud juga. Nah, maka baik sangkalah kepada Allah. Beradablah kepada Allah. Kayak apa bentuknya kita berbaik sangka, beradab itu? Jadi kita berdoa kada terwujud, kada ada, kada kabul kelihatannya, kada ada. Maka hendaklah kita bersangka. Satu, doaku ini dikabulkan oleh Allah, tapi mungkin Allah gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat yang aku kada tahu apa itu. Ya Allah, sihatkan aku, sembuhkan penyakitku. Ada sigar-sigar, makin hari makin sakit. Berbaik sangka kepada Allah dengan cara pertama, doa aku ini digantikan Allah, permintaanku digantikan Allah dengan yang lebih patut denganku. Nah, panang dengan lebih patut itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita kada ragu-ragu dengan janji Allah bahwa doa itu dikabulkan. Cuma ini diganti Tuhan dah. Bertahun-tahun aku berdoa, kada ada juga kelihatan, berarti diganti Tuhan dengan yang lebih patut bagiku. Atau bisa juga dengan kita bersangka bahwa doaku itu belum dikabulkan Allah, belum waktunya. Belum waktunya. Mungkin Allah mengetahui waktu yang tepat dan sekarang belum waktunya doa itu dikabulkan. Jadi tiap hari berdoa aja. Jangan putus berdoa. Walaupun kada kelihatan yang kita minta itu wujudnya, tapi kita meyakini bahwa ini hanya soal waktu. Ini hanya soal waktu. Allah menentukan waktu yang tepat bagiku untuk mewujudkan apa yang ku minta itu. Di dalam hadis diceritakan kita berdoa lawan Tuhan, tiap hari berdoa, tapi kadang dikabulkan oleh Allah. Lalu Jibril datang kepada Allah. Ujar Jibril, ya Rab, abduka fulan ikdi hajatah. Jibril ini maras melihat inya nih, hari-hari berdoa. Ujar Jibril, wahai Tuhan, tuh hamba engkau tuh maras, kabulkan hajatnya. 2-3 tahun dia lumpuh, guring, sigarakan inya. Ini tiap hari minta sihat, kabulkan ujar Jibril. Ujar Tuhan menjawab apa? Da'u abdi, tinggalkan hambaku itu, kamu jangan mengurus wahai Jibril. Fa inni uhibbu an asma'a sautah. Aku dia Tuhan suka mendengar doanya itu, mengkabulakannya ampih kena berdoa itu. Tuhan katuju dengar doanya nih.
Allahumma shfini, sembuhkan aku ya Allah. Katujubana Tuhan dengar nito. Amun disihatakan ampihnya berdoa nito. Bertahun-tahun. Inni uhibbu an asma'a sautah. Aku ya Tuhan katuju dengar suaranya nito. Nah, jadi ini salah satu cara kita berbaik sangka kepada Allah. Doa kita kada kabul, doa kita kada wujud. Wah, ini Tuhan katuju dah dengar suaraku nih. Tuhan katuju dengar suaraku. Nah, itu artinya berbaik sangka. Jangan ragu-ragu. Jadi bisa 1 tahun, 2 tahun. Hanya soal waktu. Yang pada nantinya akan terwujud apa yang kita minta itu. Yang penting jangan putus asa berdoa, meminta kepada Allah, dan jangan ragu-ragu. Napa kada sing kabulan doa nih? Napa nih janji Tuhan nih kayak apakah ini? Nah, jangan sampai itu. Jangan sampai. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syakiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan di tengah malam, ujar Nabi Zakaria, wahai Tuhan, telah lemah tulang-tulangku dan telah berkilau uban di kepalaku, dan aku tidak pernah merasa rugi berdoa kepada Engkau. Dan aku takut generasi sesudahku, sedangkan istriku tidak mempunyai anak, tidak bisa melahirkan. Wahai Tuhanku, berikan aku anak yang mewaris aku dan mewaris keluarga Yakub, dan jadikan itu anak, wahai Tuhan, radiyah, diridai. Ini permohonan Zakaria, minta anak. Sudah tua dan takut generasi kayaknya kada denang menyambung. Dijawab oleh Tuhan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami akan memberikan engkau anak yang namanya Yahya, dan belum ada nama itu sebelumnya. Dijawab oleh Tuhan, kami berikan engkau anak namanya Yahya, nama yang belum pernah ada sebelumnya. Kapan terwujud ini doa Nabi Zakaria? 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian hanya rebetianan nang bini. Riwayat yang lain mengatakan 13 tahun kemudian hanya rebetianan. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita ini kada terwujud, kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin aku kayak Nabi Zakaria 40 tahun hanya kabul doa. Baik sangka lawan Tuhan, jangan ragu-ragu. Demikian halnya Nabi Musa alaihi salam. Allah menceritakan Nabi Musa, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ujar Nabi Musa, wahai Tuhan,
Demikian pula Nabi Harun mengaminkan doa ini. Engkau memberikan Fir'aun itu harta dan perhiasan yang banyak, sehingga dengan harta itu dia bisa menyesatkan hamba-hamba engkau. Modal banyak Fir'aun, kekayaannya banyak, lalu leluasa untuk menyesatkan hamba engkau. Binasakan hartanya, ya Allah, ujar Nabi Musa. Ya, bisakan hartanya itu dan kunci hatinya sehingga mereka tidak beriman. Maka mereka tidak beriman sehingga melihat azab yang pedih. Jadi Nabi Musa ini berdoa lawan Tuhan, diaminkan oleh Harun agar Fir'aun itu dimusnahkan harta-hartanya dan dimatikan. Dia sudah melihat azab Allah. Qala, Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ya Tuhan, ku kabulkan doa engkau dan istiqamalah engkau. Nah, berapa tahun jarak antara doa dan dikabulkan itu? 40 tahun. 40 tahun hanya terwujud doa Nabi Musa itu. Jadi kita berdoa hanya 1 tahun udah kelihatan, ada napa-napanya. Ini Nabi, apalagi kita Nabi kada apa kada berdoa itu saya inilah kabul kadanya mau kayak itu. Jadi Nabi Musa pun 40 tahun. Nabi Yakub demikian. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni oleh Allah karena menganiaya Nabi Yusuf, menganiaya Bunyamin. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni dosanya. 40 tahun kemudian baru Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi lambatnya permintaan kita itu diwujudkan oleh Allah jangan menyebabkan kita putus doa, jangan menyebabkan kita ragu-ragu dengan janji Allah bahwa doa itu akan dikabulkan. Jangan ragu-ragu itu. Dan bisa juga doa kita itu digantikan oleh Allah dengan dihindarkan dari kejahatan. Yubaddilullahu al-matluba bisarfis su'anid da'i. Kita berdoa kepada Allah demikian, digantikan Allah dengan kita terhindar dari musibah. Bisa terjadi. Nah, jadi doa akun ini bukan kada kabul, cuma diganti Allah sehingga aku selama ini hidup selamat dari mara bahaya, selamat dari malapetaka, selamat dari macam-macam kebinasaan. Bisa juga doa kita itu yang kita minta itu yubaddilullahu al-matlub bi ghufraniz dzunub. Kita minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah jadikanlah anakku orang yang saleh, karena punya anak yang nakal, punya anak mabuk-mabukan, punya anak main judi. Berdoa tiap malam kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku itu anak yang saleh. Tatap permainan. Itu bisa doa kita digantikan oleh Allah dengan diampuni dosa. Ya permainan diampuni Tuhan dosanya. Esoknya permainan pulang diampuni Tuhan pulang dosanya. Kita nang berdoa dosa-dosa kita diampuni Tuhan juga. Nah, bisa terjadi itu digantikan demikian. Atau bisa juga kita berbaik sangka kepada Allah, yaddakhirullahu lahul matlub fil akhirah. Allah simpan yang aku minta ini sagan di surga kain aku nikmati. Nah, jadi itu beberapa macam cara agar kita bisa beradab dan berbaik sangka kepada Allah
apabila permohonan kita kepada Allah itu belum terwujud, padahal kita sudah sering kali memohon kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita ragu-ragu dengan janji Allah yang menjanjikan bahwa berdoalah kamu maka akan kukabulkan doa. Jangan ragu-ragu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contoh yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian membela agama Allah, Allah akan menolong. Nah, ini janji. Ujar Tuhan, bila ikam menolong membela agama Allah, ikam kutolong. Kenyataannya Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang membela agama Allah mati-matian, mati disuduk orang. Maka ditolong Allah. Kenapa mati disuduk orang? Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang mati-matian berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam, mati disembelih orang. Mata mazbuha, mati disembelih. Apabila Allah menolong, kalau disembelih orang kayak apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang habis-habisan membela agama Allah, mata maktula, mati terbunuh. Di mana letaknya pertolongan Allah yang menjanjikan bila ikam menolong agama, ikam kutolong? Di mana andaknya? Nah, supaya kita jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu. Karena kalau kita ragu-ragu akan merusak apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, para ulama berbagai macam memberikan jawaban. Di antaranya, Sayyidina Umar itu mati dibunuh, Utsman bin Affan mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Itu hanya adalah untuk menaikkan derajat mereka. Yang hanya bisa dicapai derajat itu dengan kesabaran dianiaya oleh makhluk Allah. Nah, hanya dengan itu Allah menyediakan tempat kedudukan yang mulia untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dan kedudukan yang mulia yang tinggi itu kada bisa dicapai kecuali dengan sabar atas aniaya makhluk Allah. Nah, dibunuhlah Sayyidina Ali, Umar, Utsman, dan mereka sabar. Akhirnya mereka mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu cara untuk membaguskan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pejuang-pejuang Islam, dai-dai nang kasitu kamari berdakwah memperjuangkan agama Allah, tahu-tahu dianiaya orang, disakiti orang, mana pertolongan Allah? Maka Allah janji menolong bila kita menolong agama Allah. Sekarang aku dianiaya orang, kada ditolong oleh Allah. Nah, jangan sampai demikian. Allah menolong cuma dengan cara yang dipilih oleh Allah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter itu menolong lawan kita. Cuma cara menolong dokter ini menyakitkan. Orang ada penyakit dalam parut, ditolong oleh dokter, cuma pertolongannya berdarah-darah. Dioperasi oleh dokter, tambah sakit, dioperasi, diangkat, dijahit, bayar lagi. Tapi sehat, sembuh. Nah, dokter menolong cuma dengan cara seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menolong orang-orang yang membela agama Allah dengan cara demikian. Dengan cara yang kelihatannya sakit, tapi justru meninggikan martabat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan ragu-ragu.
Aku selama ini membersihi masjid tiap hari. Kan menolong syiar Islam tuh, membersihi masjid, azan tiap hari. Subuh kalanggar, rumah dibongkar orang sekalinya. Mana pertolongan Allah nangka ini? Nah, jangan ragu-ragu. Pokoknya bila kita membela agama Allah, Allah pasti membela kita. Tapi dengan cara yang dikehendaki Allah, bukan dengan cara kita. Caranya terserah Allah. Pokoknya ditolong orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi itu contoh yang merupakan wahyu Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana 'alaika mislu Uhudin dainan addahu Allahu anka qul Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak." Ujar Nabi, andai kata engkau punya hutang seperti gunung Uhud, hutang engkau kayak gunung Uhud bisi hutang, Allah akan melunasi hutang itu. Amalkan ini, jar Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Malakan itu. Seapa aja hutang kita lunas kina. Ini Nabi kita mengatakan, janji daripada Nabi. Amalkan. Sebulan tiap hari mengamalkan 100 kali, tetap ada hutang kali jalan-jalannya kawata bayar. Setahun rumah disita orang maginnya. Hutang kada kau bayar, sita orang rumah. Mana kebenaran janji Nabi nih? Bila mengamalkan itu dipunahi hutangnya. Nah, bila menemui itu, beradablah engkau, berbaik sangkalah engkau dengan Nabi sebagaimana dengan Allah tadi. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Nabi, beradab dengan beliau, barangkali amalan yang aku baca ini ada yang kada pas lagi bagi diriku. Mungkin bilangannya kah aku membaca 100-annya, padahal mestinya 1000 sehari, bisa juga. Atau bisa aku ada dosa-dosa sehingga amalan itu ditolak di sisi Allah, bisa juga. Nah, jangan sampai kita menyalahkan Nabi yang menjanjikan itu. Itu membahayakan kita. Nah, kemudian contoh yang ketiga dari guru, dari syekh. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan As-Sadili rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Man qala indan naum a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 5 marrat. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hala wa ma'ala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ujar Syekh Abdul Hasan Az-Zazili, barang siapa nang hendak guring, siapa nang hendak guring membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim 5 kali, tuntong hanyar Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad, ya Allah dengan hak Muhammad perlihatkan kepadaku wajah Muhammad sekarang dan nanti. Maka dia akan bermimpi malam itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Syekh Abdul Hasan Az-Zazili, amalkan itu. Guring kada mimpi Nabi. Oh, kada mimpi Nabi soalnya, maka diamalkan sudah itu. Baca pulang isuk hendak guring, kada mimpi pulang. Baca pulang hendak guring, kada mimpi pulang. Berbulan-bulan kada mimpi juga lawan Nabi. Nah, jangan ragu-ragu dengan janji yang dikatakan oleh Syekh ini. Nah, Pak Hasidin itu mengismadahkan aku kok ada bukti-bukti amalannya. Nah, jangan sampai itu. Tapi beradablah dengan beliau dan berbaik sangkalah dengan beliau. Bagaimana caranya kita beradab berbaik sangka dengan beliau? Antara lain contohnya diamalkan itu sudah, kada mau mimpi Nabi juga. Mungkin aku ini banyak kada memakai sunnah Nabi bang.
Mungkin aku ini banyak bang kesalahan-kesalahan nang menyakiti Nabi. Atau aku bang kada dekat, kada berbuat baik dengan keturunan dan zuriat Nabi. Atau aku ini kurang bang baca salawat hari-hari 70-annya sehari. Itu bang mungkin gara-garanya amalan itu aku kada mampan. Nah demikian caranya kita beradab dan berbaik sangka. Jangan menyalahkan yang memberi amalan itu. Kita ada masalah, datang lawan guru kita. Anak kulon guru wae hilang, diculik kurang. Ja guru isuk datangnya. Ja guru isuk datang genainya. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Tertentu masanya, ja guru isuk datang gena. Sanangai hati dah guru mah isuk datang. Isuk hadangi kada sing datangan anaknya. Nah, guru napan itu mendakan isuk datang, nyatanya kada datang. Nah bila demikian halnya kita, seluruh berkah yang pernah kita terima dari itu guru itu terhapus dengan demikian. Terhapus. Nah apa guru mendakan datang, kalanya kada datang ya. Nah bila kita ragu-ragu dengan apa nang jar guru itu, berkah yang selama ini kita dapatkan terhapus dari itu. Nah kayak apa caranya kita berbaik sangka, beradab, andai kata terjadi demikian. Isuk ini dapat, nyatanya kada dapat. Nah, mungkin ampun guru itu isuk tuh dapat amunnya ka ini, cuma guru syaratnya kada madahkan. Nah jangan dipadahkan sidin. Dan sidin kada madahkan karena aku kada kawaju manggawi dilihat sidin putungannya. Jadi itu masalahnya. Jar guru, anak ikam tuh isuk datang. Amun ikam membaca zikir 25.000 kali, salawat 25.000 kali, Quran sahatam. Syaratnya kada dipadahkan guru, karena guru menganggap mun dipadahkan aku kada sanggup jo manggawi. Nah, berbaik sangka dan beradab. Dengan demikian kita selamat daripada kerusakan basirah dan sarirah itu. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Iqadhul Himam disebutkan, Pasudda yadaka ya akhi ala tasdiki ma wa'adaka Allahu bihi wa hassin zannaka bih wa bi awliyaihi wa la siyama syaikhuk. Fa iyyaka an tudmira takdziba aw syak fa yakunu dzalika kadahan fi basiratik wa qad yakunu sababan fi tamsiha wa yakunu aidan ikhmadan aw ikhfa'an wa itfa'an li nuri sariratika fatarji'u min haitsu ji'ta wa tahdimu kullama banaita. Ikatlah tanganmu wahai saudaraku atas membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Berbaik sangka dengannya, dengan para nabi-nabi, dengan para aulia, terutama guru engkau. Dan jangan sekali-kali engkau menyimpan di hati keraguan-raguan, apalagi mendustakan. Maka itu akan menyebabkan rusaknya mata hati engkau dan bisa terhapus mata hati itu dan memadamkan cahaya sarirah engkau. Maka engkau kembali seperti semula dari nol kembali artinya. Fatarji'u min haitsu ji'ta, engkau kembali dari mana engkau datang. Wa tahdimu kullama banaita, engkau merubuh apa yang sudah kau bangun. Jadi setiap apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para aulia Allah, oleh guru-guru yang membimbing kita, maka kita yakini bahwa janji itu adalah benar tanpa ada keraguan-raguan. Kalaupun janji itu kada terwujud, itu kesalahannya berada di pihak kita. Kesalahannya berada di pihak kita, bukan di pihak guru, di pihak nabi atau di pihak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian sebagian apa yang dimaksud dalam hikmah yang ketujuh ini dari Al-Hikam Al-Athaiyah ini.
Al-Hikam Al-Ata'iyah. Berkata pengarang Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluk fa innahu ma fatahaha alaika illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Artinya, apabila Allah membukakan bagi engkau satu pintu daripada ma'rifah, apabila Allah membukakan bagi engkau satu sisi, satu jalan daripada ma'rifat, maka janganlah engkau heran besertanya itu bahwa sedikit amal engkau. Bahwasanya Allah tidak membukakan itu pintu ma'rifah bagi engkau, melainkan bahwa Allah ingin memperkenalkan kepada engkau. Apakah engkau tidak tahu bahwa memperkenalkan itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau? Sedangkan amal-amal ibadat itu engkau yang mempersembahkannya kepada Allah. Manakah yang lebih mulia, sesuatu yang kau persembahkan kepada Allah dibanding sesuatu yang Allah datangkan atas engkau? Tentu lebih mulia yang Allah datangkan kepada engkau itu. Ada manusia yang ingin ma'rifat kepada Allah, sehingga orang ini berusaha sedemikian rupa agar bisa ma'rifat itu. Segala macam amal daya upaya dipersembahkannya untuk Allah, dengan harapan Allah bersedia berkenalan dengan dia. Ada sebagian manusia yang hanya punya sedikit amal, tetapi Allah yang ingin berkenalan kepada manusia itu. Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada hamba itu. Janganlah amal yang sedikit tadi dianggap heran, dianggap aneh. Manakah antara dua itu yang lebih mulia, yang lebih afdal? Tentu yang Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya tadi, itu yang lebih utama. Tanqasimul ma'rifatu ila qismain, ma'rifatin ammah wa ma'rifatin khassah. Fal ma'rifatul ammah bi an ta'lama wa tuqirra anna Allah ta'ala wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallim ila akhirih. Ma'rifat itu ada terbagi dua. Satu, ma'rifat yang umum. Yang kedua, ma'rifat yang khusus. Dalam istilah lain ada yang menyebut ada ma'rifat itu ilmiah, ada ma'rifat itu dzauqiyah. Bermula ma'rifat yang umum itu bahwa engkau mengetahui dan mengakui, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu esa, kuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, seterusnya. Nah, ini dinamakan adalah ma'rifat ammah, ma'rifat yang umum. Kita tahu
kita mengetahui, meyakini, mengakui bahwa Allah Esa. Dan keyakinan kita itu kada bisa diganggu. Siapapun yang mengganggu, tetap kita yakin bahwa Allah itu Esa, kuasa, berkehendak, dan seterusnya. Nah, ini disebut ma'rifat umum. Wa tahsulu hadhil ma'rifah bitta'allum wa tafakkur wal istidlal, dan ma'rifat umum ini didapat dengan belajar, tafakkur, dan mencari dalil. Inilah ma'rifat yang dimaksud dengan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, ma'rifat umum ini maksudnya. Dan setiap orang yang beriman mempunyai ma'rifat umum ini. Setiap orang yang beriman mengetahui, meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, kebesaran, dan keelokan. Maha suci Allah bersifat kekurangan, aib, dan celah. Itu sudah setiap orang beriman. Mereka sudah punya ma'rifat yang umum ini. Wal ma'rifatul khassah. Nah, ma'rifat khusus. Ma'rifat khusus inilah yang dikatakan oleh para ulama sufi. Inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah ala wahiyya ma'rifatullahi ta'ala. Di dalam dunia ini ada surga. Di dalam dunia ini ada surga. Siapa yang masuk ke dalam surga itu, dia tidak ingin lagi kepada surga akhirat. Surga apakah yang ada di dunia itu? Ialah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Nah, ini ma'rifat khassah, ma'rifat zauqiyah ngarannya, bukan ma'rifat ammah tadi. Apa yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, man arafallah safalahul aish wa tabat lahul hayat. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Nah, ini ma'rifat yang khassah ini maksudnya. Ma'rifatullah yang khusus ini. Wal ma'rifatul khassah, ma'rifat yang khusus itu bi antazuka an la fa'ila illallah masalah. Bahwa engkau merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu melainkan Allah. Contohnya itu umpamanya. Kita mengetahui, kita meyakini bahwa tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Tapi kita hanya ingin tahu dan yakin bahwa la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat selain Allah. Yang lainnya kada punya daya upaya. Itu kita tahu dan mengakui itu. Tapi kita belum merasai. Belum merasa. Ma'rifat khassah ini adalah orang yang sudah merasa. Orang yang sudah merasa bahwa tidak ada yang berbuat itu selain Allah. Orang yang tahu bahwa madu itu manis. Nya yakin bahwa madu itu manis. Nah, ini sudah ma'rifat dengan madu. Tapi kalau orang yang sudah merasai kayak apa manisnya itu madu, nah ini ma'rifat khassah. Lain dengan orang nah hanya sekedar tahu. Mendengar berita bahwa di Mekah itu begini, begitu bagusnya, begitu indahnya, dengan bermacam-macam dalil, bermacam-macam kabar nang mutawatir bahwa Mekah itu ramai dan indah.
Sehingga kita yakin bahwa di Makkah itu ramai, Makkah itu luar biasa. Nah, kita sudah meyakini. Tapi andai kita ke sana, langsung berangkat ke Makkah, sampai di sana melihat seorang bagaimana Makkah itu, lain rasanya lawan nang hanya sekedar tahu. Nah, itu jualah orang yang makrifat kepada Allah ini. Orang nang hanya tahu, hanya makrifat bahwa tidak ada yang berbuat, hanya Allah, tapi belum merasa, lain dengan orang yang sudah merasa. Kayak apa rasanya? Rasanya nang tidak ada berbuat selain Allah itu. Bi antadzuka an la fa'ila illallah masalan, dengan bahwa merasa engkau bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Nah, kalau sudah kita merasa demikian, fala tajidu fi qalbika dhiqatan wa tawbihan fi ma kana wa ma yakunu wa ma sayakun, maka tidak kau dapati di hati engkau kesempitan, mencela pada yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Orang tuh kalau sudah merasai kayak apa rasanya, keyakinan bahwa tidak ada yang berbuat hanya Allah, merasai sudah itunya, maka hati orang ini kada sempit lagi. Hati orang ini kada ada lagi mencela terhadap apa yang dihadapinya, baik nang dahulu, baik sekarang, baik yang akan datang. Karena ini sudah merasai bagaimana tidak ada yang berbuat kecuali Allah itu. Seperti apa yang disampaikan oleh khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Anas bin Malik. Ujar Anas bin Malik, aku 10 tahun jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah itu mencela aku. Tidak pernah Rasul itu berkata, kenapa ikam kadaka ini? Padahal ka itu nang baik, kada pernah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan sudah bagaimana yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu. Nah, inilah ma'rifat khassah. Wa yumkinu ayyarqal insana ila sa'idi hadhihi al-ma'rifah min ahadi tariqain la thalitha lahuma. Kita bisa mendapatkan ma'rifah khassah ini melalui 2 jalan. Tidak ada jalan ketiga. Kayak apa kita supaya bisa merasai nang keyakinan kita la ilaha illallah. Jangan hanya sekadar habar. Jangan hanya sekadar yakin mengakui. Tapi rasai. Nah, rasai kayak apa? Yang tidak ada berbuat kecuali Allah itu. Nah, supaya bisa merasai itu ada 2 jalannya. Yang pertama disebut tariqul hidayah wal inabah. Yang kedua disebut tariqul ijtiba wal istifa. Ada jalan hidayah dan inabah, ada jalan ijtiba dan istifa. Nah, hanya 2 jalan itu. Fatariqul hidayah wal inabah tariqun tawilun syaq. Bermula jalan yang pertama, hidayah dan inabah, itu jalan yang panjang lagi sulit. Panjang lagi sulit. Arti panjang tuh mungkin 10, 20, 30 tahun kita menjalani hanya terasai kayak apa nang maksudnya la ilaha illallah. Sulit artinya banyak rintangan nang kita lalui, nang seringkali membuat kita kembali ke tempat pertama bermula. Min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadata wa ya'rifu bihi sifatin nafsil batinah
wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah wa taubatin nasuh wa tahsinin niyyah wa tasihit taqwa wal wara'i waz zuhdi wa kasratil azkar wal aurat wa ghairi dzalik wa kulluhu yuhdihal abdu ila Allah taala. Belajar dahulu ilmu. Nang dengan ilmu itu kita bisa beribadah, bisa sembahyang, berwudu sebagainya. Belajar ilmu mengenali sifat-sifat diri yang batin. Apa sifat nang terpuji di batin kita, apa nang tercela. Berakidah ahli sunnah wal jamaah. Taubat nasuha, niat yang bagus, takwa yang benar, wara, zuhud, banyak berzikir, banyak berwirid dan selainnya. Itu pekerjaan sehari-hari. Ada yang 10.000 zikirnya sehari. Dan mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun hanya diberikan Allah rasa bagaimana itu ma'rifatullah tadi. Wa amma tariqus tsani, adapun jalan yang kedua, tariqul ijtiba wal istifa, fayakunul bad'u minallah ilal abdi. Jalan yang kedua ini adalah jalan di mana Allah yang ingin menariknya. Jalan pertama tadi si hamba nang bakahandak, kisahnya si hamba nang hendak ma'rifat lalu nya beribadah, beramal, berguru. Nah, nang kedua ini adalah Allah yang ingin menariknya. Yakunul insan mustadhrikan fi syurudihi wa bu'dihi anillah wa faj'atan tudrikuhu rahmatun minallahi ta'ala. Ini manusia tenggelam dalam kejauhan daripada Allah. Pekerjaannya manusia ini sibuk mengurus dunia. Kada tahu diwirid, sembahyang pun kadang-kadang pray. Pekerjaan-pekerjaan maksiat banyak dilakukannya. Tetapi secara mendadak Allah memperdapati dengan rahmatnya. Begitu Allah memberikan rahmat kepada orang ini, maka orang ini langsung dirasakan Allah bagaimana rasanya ma'rifat kepada Allah itu. Banyak tokoh-tokoh yang terkemuka yang melalui jalan yang kedua ini, seperti Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Utbatul Ghulam dan lain. Orang yang dulunya sesat, dulunya jahat, tetapi Allah dengan rahmatnya secara mendadak mengejutkan, menarik orang ini. Seperti Fudail, kita mendengar tahu kisah Fudail bin Iyad, orang yang kehidupannya hanya jadi perampok di tengah jalan. Perampok di tengah malam, satu hari hendak menaiki rumah kekasihnya. Begitu naik ke rumah kekasihnya, mendengar ada orang mengaji Al-Quran yang ayatnya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu ayat itu masuk ke pendengaran Fudail, Fudail terjatuh. Nah, setelah itu Fudail tobat, langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasakan bagaimana ma'rifat kepada Allah. Akhirnya Fudail menjadi salah seorang aulia besar pada masanya itu. Allah menarik orang ini lisababin minal asbab allati qad la ya'lamuha illallah. Allah menarik orang ini karena ada sebab yang kadang-kadang sebab itu hanya diketahui oleh Allah. Kenapa orang ini maka ditarik oleh Allah? Dalam waktu detik dirasakan makrifat kepada Allah. Sedangkan yang satunya berpuluh-puluh tahun berzikir kepada Allah belum dapat rasa makrifat itu.
Nah, jalan yang kedua ini disebut tarikul ijtiba wal istifa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa sebab yang dengan sebab itu ada kemungkinan, ada harapan satu saat ditarik oleh Allah manusia ini, walaupun dia dalam keadaan bergelimang dengan dosa. Pertama, dengan sebab ilmu. Orang ini pada dahulu mengaji sekolah pesantren, ke majelis taklim, bertahun-tahun udah mengaji demikian, pesantren tamat sekolah, timbul ke kampung bulik buntat, nah, minum arak, berjudi, berzina, pekerjaan. Nah, tamatan pesantren nih. Nah, orang seperti ini pada akhirnya satu saat ada kemungkinan ditarik oleh Allah dengan cara seperti tadi, berkat ilmu yang dia pelajari selama sekian tahun dahulu kala itu. Bisa kena orang ini jatuh sakit, sadar, insaf, dirasakan oleh Allah bagaimana orang yang makrifat kepada Allah itu. Nah, sebab ilmu. Jadi menuntut ilmu ini kada ada ruginya, tak amalakan kah, kada kah, pokoknya bila ilmu tuh ada keuntungan, ada keuntungan. Yang kedua, as-sakha, pemurah. Orang ini macam-macam maksiat dilakukannya, tapi pemurah. Pemurah itu dalam arti agama lain dengan arti adat. Ini pemurah dalam arti agama. Artinya orang yang menyumbangkan kekayaannya di jalan yang benar. Ada orang sakit dibantunya, ada orang kesusahan dijulunginya duit, ada orang saleh diberinya duit, ada orang ini dikasihnya duit. Pemurah. Padahal kelakuannya sembahyang tapi sembahyang orangnya, berjudi mau, minum arak mau. Nah, orang ini satu saat nantinya ada harapan kada pasti juga, ada harapan bisa ditarik oleh Allah. Nah, bisa ditarik dengan pemurahnya itu. Yang ketiga, al-adlu, adil. Ini seorang pejabat. Seorang pejabat ini bergelimang dengan dosa. Macam-macam dosa dilakukannya. Tetapi satu orang ini, dia adil. Sewaktu ia menjabat, di matanya sama, semua adalah rakyat. Baik anaknya, baik bininya, mintuhanya, iparnya, kamanakannya, semuaan rakyat sama. Kada ada yang mesti diutamakannya. Kalau ini minantuku utamakan, kada ada. Ini ipar, kada ada. Semuaan rata di matanya, rakyatnya. Nah, orang ini waktu menjabat adil. Padahal kelakuan lain-lain banyak maksiat dilakukannya. Nah, berkat inya adil sewaktu menjabat itu, orang ini ada harapan suatu saat akan ditarik oleh Allah, dirasakan kepadanya ma'rifatullah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajawazu an dzambis sakhi wa zallatil alim wa satwatis sultanil adil fa innallaha akhadha biyadihim kullama asara asirun minhum, akhrajahul khatib. Ujar Nabi kita, maafkanlah kesalahan orang-orang alim, orang-orang pemurah, raja-raja, penguasa-penguasa yang adil itu. Karena Allah memegang tangan mereka. Bila mereka tergelincir, Allah yang akan menarik mereka.
Yang keempat, suhbatus salihin. Orang ini bersahabat dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang saleh. Padahal kelakuannya bila cerita pisah orang saleh macam-macam. Tapi nya dekat dengan orang saleh. Ada orang saleh di sana, kenal, dekat lawan inya. Ada orang saleh di ujung sana, kenal, dekat lawan inya. Pokoknya di mana orang-orang saleh dicarinya, didekatinya. Padahal kelakuannya orang nih macam-macam maksiat diperbuatnya. Tapi kalau urusan orang saleh, wahnya paling dekat sudah. Nah, orang ini satu saat nanti bisa ditarik oleh Allah untuk dirasakan bagaimana ma'rifatullah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu atas agama orang yang dikasihinya. Waqad qil, dikatakan orang, man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Orang yang dekat dengan orang baik itu akan dijadikan Allah dia orang baik sekalipun dulunya orang yang jahat. Yang kelima, mahabbatus salihin. Cinta kepada orang-orang saleh atau dicintai oleh orang saleh. Inya ini katuju lawan orang-orang baik. Hormat lawan orang-orang baik. Cinta lawan orang-orang baik. Atau orang ini kada tahu manahu, cuma orang-orang saleh katuju lawan inya. Nah, orang-orang ahli zikir katuju lawan inya. Orang-orang ahli salawat katuju lawan inya itu. Dikatujui oleh orang-orang baik. Nah, maka orang itu ada harapan nantinya akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya lagi, kasratus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersalawat lawan Nabi. Orang ini pemabuk, penzina, penjudi, tapi dalail seminggu sehatam. Mulut habsi kemana terdengar datanginya, katuju. Kisah-kisah Nabi katuju. Tapi maksiat jalan terus juga. Salawat selalu dibacanya. Nah, orang seperti ini ada juga harapan satu saat lainnya dikembalikan oleh Allah, ditarik dan dirasakan ma'rifatullah itu. Di antara sebabnya lagi nasabun thayyib, keturunan yang baik. Aba'u sulaha, abah-abah kakek nenek orang-orang saleh. Datuknya ke abah hari orang wali. Napa ke atas pada datuk lagi? Yang 7 turun sudah orang wali bahari sidin itu. Nah, cucu-cucunya ini ada yang nakal macam-macam. Tapi akhirnya kayaknya bisa ada harapan cucunya itu insaf dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat doa-doa daripada orang-orang dahulu, kakek moyang nenek moyangnya itu. Nah, jadi itu bagian daripada sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah menarik seseorang ini menjadi kekasihnya dan dirasakannya bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu.